Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat. Video aksi nyata kali ini merupakan video tentang diseminasi budaya positif dan proses pembuatan implementasi. Semoga video saya bisa menginspirasi dan mohon masukan dari Bapak Ibu Guru Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu tenaga pendidik, juga ada senior kita, ada Bu Elfarida, mohon maaf Ibu ada di belakang nggak kelihatan. Juga Bapak Ibu sekalian semuanya, hari ini saya ucapkan kami bertiga di sini, saya, Bu Christine dan Bu Erna, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena Bapak Ibu sekalian telah meluangkan waktu untuk bersedia berkenan mendengarkan apa yang akan kami sampaikan. Nah, pada hari ini kami mendapat tugas sebagai calon guru penggerak untuk mendiseminasikan tentang budaya positif. Kami bertiga setelah berdiskusi sebelumnya bahwa kami sepakat tidak akan menggurui Bapak Ibu sekalian, akan tetapi kami ingin memberi masukan, kami ingin memediasi. Kita berdiskusi, justru kami ingin masukan dari Bapak Ibu semua tentang budaya positif. Apa saja sih budaya positif? Ya tentunya Bapak Ibu nanti bisa memberi masukan. Tentu apakah kita sudah sebagai guru sudah melakukan budaya positif itu. Nah, hal seperti itu mari kita kaji di sini, dan kami tidak menggurui, justru kami ingin masukan. Karena acara ini yang kedua kalinya. Yang pertama dulu dengan Pak Ruby ya. Pak Ruby angkatan pertama, kami angkatan kedua, nanti ada angkatan yang lain mungkin akan mengemas atau packaging ini lebih menarik lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu budaya positif? Tentu saya dan teman-teman tidak akan masuk ke dalam teknologi atau definisinya, melainkan latar belakangnya saja. Jadi latar belakang budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pentingnya membangun budaya positif di sekolah kita sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, itu passwordnya itu, pendidikan yang berpihak pada murid. Seperti apa nanti akan kita bahas. Kemudian bertujuan untuk apa sih kita bicara tentang budaya positif? Bertujuan untuk bagaimana peran seorang pendidik dalam menggerakkan dan memotivasi siswa agar memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, hal seperti ini akan kita bahas. Kemudian secara materi, budaya positif itu ada 6 Bapak Ibu sekalian. Tapi kami nggak bahas semuanya. Kami hanya membahas beberapa saja, mengingat waktu yang cukup singkat. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekali lagi, kami tidak masuk ke dalam terminologi definisi dari disiplin positif itu. Kami hanya memperkenalkannya saja. Kemudian ada juga dalam budaya positif teori motivasi, di mana hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian juga ada keyakinan kelas. Ada lagi yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang akan kami bahas pada hari ini, yang akan kita bahas adalah 5 posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol akan dijelaskan oleh Bu Christine Rambing. Nah, apa goalsnya? Nanti Bapak Ibu
memberi kami masukan. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Apa aja sih 5 posisi kontrol? Ada apa saja, nanti Bu Christine Lambing akan menjelaskan satu persatu mengenai 5 posisi kontrol. Nah kemudian nanti ada yang terakhir, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi muara dari 5 posisi kontrol itu yang akan dijelaskan oleh rekan kami Bu Erna Jahyani. Nah itu dari saya pembukaannya. Akan tapi sesuai kesepakatan tadi bahwa untuk menghemat waktu kita mulai. Namun ketika nanti Bu Tri datang, maka Bu Tri kita mohon untuk membuka acara. Jadi tadi kita ini bukan nanti diedit videonya, tetap Ibu nanti di depan. Nah saya ngomong itu di belakang seperti itu. Oleh karenanya waktu dan tempat kepada Bu Tri kami persilahkan untuk membuka acara ini. Nanti akan dilanjutkan oleh paparan dari Bu Christine Lambing seperti itu ya. Monggo Putri berkenan untuk membuka acara, berkenan ke depan. Ini geser kemana ya? Karena nggak pakai paparan. Oke, slide-nya saya kembalikan ke yang pertama. Oke. Ya, tadi sudah ditanya diseminasi apa diseminasi. Ternyata yang benar adalah diseminasi. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita simak terlebih dahulu pembukaan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Ibu Tri Widarti SPD. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Ibu. Izin buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak ya, calon guru penggerak, dan juga sebelumnya saya ucapkan selamat walaupun ini belum full ya, selamat berjuang dan juga harus sampai ke endingnya, yaitu jadi guru penggerak yang sebenarnya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu selaku anggota diseminasi ya, diseminasi dalam hal ini saya melakukan dan duduk di depan ini, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, dan saya juga mohon terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut serta mendukung gerakan Bapak Ibu calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti calon guru penggerak akan bertambah semakin banyak, yaitu sesuai dengan aturan-aturan pemerintah yang ada. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikut di sini nanti semuanya ikut ambil seperti Bapak Ibu calon penggerak yang ada di depan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya itu kita diberikan nikmat sehat. Mudah-mudahan kesehatan ini kita bisa memberikan kepada teman-teman kita dan sejawat atau rekan kita, yaitu untuk kebaikan-kebaikan yang ada, terutama yaitu untuk kemajuan SMK Negeri 19. Dan saya juga merasa bisa belajar mewakili Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini, yaitu sebagai pendamping atau pengayom calon guru penggerak. Guru penggerak itu adalah guru yang harus mau bekerja terutama untuk siswa ya, intinya adalah untuk siswa, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kita, supaya kita juga tetap bersemangat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, mudah-mudahan dari guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7 ini juga diberikan suatu kelancaran, kemudahan untuk melakukan ya, boleh dikatakan melakukan SOP yang harus dijalankan sebagai calon guru penggerak, yaitu diantaranya
disebutkan yang pertama adalah Bapak Toro, ya, yaitu Pak Toro selaku calon guru penggerak angkatan 7, Ibu Christine juga calon guru penggerak, dan Bu Erna juga calon penggerak, dan juga ini sudah jadi guru penggerak. Dan tidak lupa harus yaitu tadi memberikan arahan atau petunjuk-petunjuk kepada yang belum lulus, yang benar-benar lulus, yaitu pada Bapak Rudi, ya, tolong yaitu dibimbing angkatan 7 ini, dan mudah-mudahan nanti yang angkatan 8 yaitu calonnya ada Ibu Lili, ada Ibu Endang, ada Ibu Titin, dan nanti ada yang angkatan 9 misalkan tolong seperti Ibu Mutia, Pak Irfan, Bu Yasmin, Bu Ermida, ya, terus Bu Sonia, Bu Ismi, itu boleh coba. Jangan berpikir bahwa guru penggerak mau jadi kepala sekolah, ya, jangan berpikir. Tetapi itu adalah supaya ilmu kita update. Mungkin kalau Bu L, mohon maaf ya, sudah nggak ingin lagi jadi guru penggerak, tinggal menggerakkan nanti ya di rumah kita, yaitu tadi supaya kita menyiapkan mental ini. Nah, ini yang sudah saya sebutkan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu mari kita sama-sama bergabung di dalam guru penggerak untuk kemajuan SMK Negeri 19 yang berprestasi. Siapa lagi Pak Toro? Berprestasi. SMK 19 berprestasi. Siapa lagi? Luar biasa, ya. Jadikan yang seperti itu. Bahkan nanti guru penggerak pun itu juga nanti ada kaitannya dengan ini loh, USK ya, LSP, karena saya yaitu tadi menggerakkan LSP, ya. Oh, jadi seperti kayak guru-guru produktif itu juga di dalam guru penggerak itu sangat perlu, supaya nanti di situ kita bisa mengembangkan bagaimana USK yang seideal mungkin, ya, seperti itu. Ya, mungkin itu yang masukan-masukan dari saya. Sekali lagi untuk Bapak Toro, Bu Christine, dan Bu Erna, selamat berjuang sampai akhir dan sampai titik darah penghabisan untuk menjadi guru penggerak. Dan dalam hal ini mungkin sekaligus saya buka ya. Ya, baik, terima kasih untuk acara disinenasi calon guru penggerak angkatan 7. Saya mewakili kepala sekolah membuka kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Triwidanti SE SPD selaku Wakil Kepala SMK 19 Bidang Humas. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, seperti yang sampaikan sebelumnya, kita akan masuk ke dalam materi tentang 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh rekan kami Ibu Christine Ramli. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf slide-nya rame. Ada anak-anak karena terkait dengan 5 posisi kontrol. Ya, di sini 5 posisi kontrol itu yang akan kita bahas. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Saya akan jelaskan satu persatu mengenai posisi kontrol ini terkait dengan kita sebagai guru ya. Oke. Untuk penghukum di sini biasanya kita bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal
yang kadang kita pernah melakukannya tanpa kita sadari kita pernah melakukan ini, ya, di mana kita menjalankan hukuman kepada anak-anak apabila anak-anak melakukan suatu kesalahan. Tadinya saya belum memahami, ya, tapi setelah saya mempelajari materi ini baru saya menyadari, oh ya, selama ini saya pernah melakukan hal-hal ini. Ada beberapa poin yang memang saya lakukan dan ternyata itu salah, ya, karena tidak adanya keberpihakan kepada siswa. Posisi penghukum di sini yaitu guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata dengan kata yang memaksa, ya, di sini, ya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, biasanya sikap kita itu, ya, dari ciri-ciri penghukum itu biasanya mata kita itu body language-nya melotot, atau enggak kita nunjuk-nunjuk, atau enggak kita telak pinggang, ya. Terus ada lagi kata yang akan keluar, kamu selalu salah. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Di dalam posisi penghukum ini, kamu selalu salah, selalu, pasti selalu terakhir selesai, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa tepat waktu. Nah, itu sering kita lakukan dengan kata-kata seperti itu. Nah, kalau kita mengalami hal seperti itu, kita tidak pernah merasakan empati yang kita rasakan kepada siswa, bagaimana perasaan anak itu. Nah, mungkin hasilnya dari hukuman yang kita berikan, kalau kita berada di posisi kontrol penghukum, anak di sini akan mungkin merasa marah atau dendam tanpa kita sadari. Mungkin terlihat di depan kita dia manis, tapi kita tidak tahu hatinya itu seperti apa. Mungkin di sini ada rasa marah atau dendam atau bersifat agresif. Ya, agresifnya mungkin setelah dia dimarahi dengan kita hukum, nanti sampai ke kelasnya mungkin dia akan melakukan coret-coret mejanya atau coret-coret di bukunya, atau mungkin yang lebih fatal kalau anaknya frontal, dia itu akan melakukan kesalahan dengan misalnya, ya, di sini contohnya adalah menggores kendaraan bapak ibu gurunya. Nah, ini hasilnya dari posisi penghukum. Biasanya kalau guru yang melakukan penghukuman di sini, itu guru percaya bahwa, ya, satu cara agar pembelajaran bisa berhasil yaitu dengan cara dia. Nah, itu egoisnya kita itu di situ. Ya, jadi kita merasa cara pembelajaran kita akan berhasil, ya ikuti cara kita. Nah, sering kita lakukan adalah sebagai penghukum tanpa kita sadari. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ini juga sama. Kalau di sini posisinya kita mencari empati dari siswa. Ya, ini kebalikan dari penghukum. Kalau penghukum kan nadanya keras, tapi kalau pembuat merasa bersalah nadanya lemah lembut. Ya, di sini contohnya ada kata-kata yang biasa kita keluarkan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini biasanya guru-guru yang manis, ya. Ada guru-guru yang seperti ini, ya. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nada suaranya tuh melas, halus, sedih. Bahasa tubuh tuh kadang kita merapat pada siswa, ya, kadang kita lesu gitu. Kan udah ibu bantu, kok kamu masih melakukan hal yang seperti ini? Itu ada beberapa yang kita lakukan juga seperti ini, kadang, ya. Nah, hasilnya kalau kita menempatkan hal seperti ini kadang justru malah mengakibatkan hal yang di luar dugaan kita, ya. Efeknya malah lebih berat dibandingkan menghukum. Di sini hasilnya murid akan merasa bersalah karena dia sudah mengecewakan gurunya. Karena kita tanpa kita sadari kita menyalahkan siswa. Terus di sini juga bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya, emosinya langsung kalau penghukum pada saat itu. Tapi kalau yang ini malah justru sebaliknya. Ya, kadang itu nanti akan timbul meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya, mungkin ada perasaan merasa bersalahnya yang luar biasa. Akhirnya dia melakukan kesalahan yang tanpa kita duga. Itu juga sering terjadi seperti itu. Ya, ini pembuat rasa bersalah. Yang berikutnya, teman. Nah, kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kita sering bersenda gurau bersama anak-anak. Tapi di sini juga
kurang efektif juga dan kurang baik juga di dalam kita memposisikan sebagai teman di dalam posisi kontrol. Ya, di sini ada beberapa kata yang biasa kita lakukan atau kita ucapkan kepada anak ya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Terus ya sudah, hal ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah ini kalau kita memposisikan sebagai teman untuk bersandar gurau atau kita membantu anak, nah itu kalau kita memposisikan sebagai teman. Tapi hasilnya murid akan merasa senang dengan akrab dengan guru yang dia sukai saja, dan dia merasa nyaman membantu guru yang dia sukai saja karena dia mengharapkan suatu imbalan dari guru tersebut, dan akan berbeda perlakuannya kepada guru lain karena dia merasa nyaman dengan guru tersebut diposisikan sebagai teman. Ini juga kurang baik ya di dalam posisi kontrol kita guru sebagai teman. Yang berikutnya posisinya adalah pemantau. Nah, kalau pemantau mungkin di sini kita beri contoh guru piket ya. Guru piket itu artinya kita mengawasi anak-anak yang datang ke sekolah, yang hadir sekolah ya, terkait dengan peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau kita berada di posisi kontrol ini memang masih terkait dengan peraturan dan konsekuensi atau sanksi yang akan diterima oleh siswa ya. Nah, di sini biasanya kata-kata yang akan kita sampaikan di sini akan kita tanyakan kepada anak, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Misalkan anak datang terlambat. Nah, kalau ada anak datang terlambat kan pasti kita akan memberikan konsekuensinya ya. Konsekuensinya contohnya anak akan membersihkan kamar mandi. Nah, sebenarnya dalam hal itu tidak dibenarkan karena tidak ada keberpihakan pada anak. Ya. Di situ nanti anak harus membersihkan kamar mandi dulu dan akhirnya anak ketinggalan pelajaran. Demikian juga guru. Guru harus bertanggung jawab pada piket, tapi guru harus mengawasi juga anak tersebut dalam membersihkan kamar mandi misalkan. Nah, dalam hal ini ya memang karena ini sudah peraturan, tapi memang sebaiknya konsekuensi tetap dijalankan, tetapi lebih baik kalau kita menjalankan aturan yang lebih baik dengan kita melakukan keyakinan dalam bentuk restitusi. Nanti akan disampaikan ke Bu Erna. Ya, seperti itu. Terus di sini hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid dibuat tidak nyaman yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini kalau kita posisinya sebagai pemantau, kita mengawasi siswa, mengikuti aturan yang ada, dan ada konsekuensi atau sanksi yang akan diberikan kepada siswa. Nah, di antara yang keempat ini yang sudah saya sebutkan tadi, posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, dan posisi pemantau, ya itu untuk penilaian kita berada di posisi kontrol masih kurang baik. Ya, seharusnya kita nanti akan berada di posisi sebagai manajer. Karena di posisi manajer ini, ya, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, duduk bareng, berdiskusi, sehingga nanti, ya, murid itu bisa mempertanggungjawabkan atas masalah yang diperbuatnya. Ya, bisa mengatasi masalah yang dia buat, bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Dan kita hanya membimbing dan mengarahkan saja, kita berada di posisi manajer. Poin-poinnya di sini adalah kita mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Yang kedua, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, mendukung murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Artinya tidak ada tekanan pada konsekuensi atau hukuman yang kita berikan. Ya, terus maka kita perlu maju pada restitusi. Tadi saya sudah sampaikan untuk penanganan dari setiap masalah yang dilakukan oleh siswa, kita bisa melakukan ya tindakan tersebut dalam bentuk restitusi penanganannya. Terus murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Ya, karena setiap manusia itu kebutuhan dasarnya berbeda-beda. Sebenarnya teori-teori yang harus kita terangkan itu dari kebutuhan dasar manusia, di mana setiap manusia itu ingin merasakan kepuasan,
Setiap manusia itu ingin merasa dicintai, setiap manusia itu punya kekuasaan atau penguasaan di suatu lingkungan, ya. Itu kebutuhan juga terjadi pada siswa. Jadi setiap siswa apabila akan melakukan sesuatu, itu ada efek dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, ya, sehingga dia melakukan hal-hal yang negatif. Terus selain itu, kemampuan membuat konsekuensi dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi dengan kita berdiskusi kepada murid dari masalah yang dilakukan, akhirnya kita bisa membimbing, mengarahkan dengan apa yang dia ambil tanggung jawab dari masalah tersebut, resikonya dia bisa atasi. Di sini contohnya seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Ya, untuk kita meyakini itu, kita harus buat dulu keyakinan kelas. Ya, kita kembalikan lagi keyakinan kelas yang kita buat bersama anak setiap kelas, dan nanti kita buat seperti ini. Ya, jadi kita punya keyakinan kelas di masing-masing kelas. Apabila nanti anak melakukan sikap yang tidak sesuai yang dilakukan, kita kembali keyakinan di sini. Jadi kita bisa tanyakan, apa yang kita yakini? Terus apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lakukan di dalam segitiga restitusi nanti. Nanti Bu Erna menjelaskan lebih dalam lagi mengenai restitusi. Yang penting di sini kita harus buat dulu keyakinan kelas. Jadi kita tinggal mengembalikan kepada anak keyakinan kelas apa yang telah dibuat anak. Tidak usah banyak-banyak. Kita buat 5 poin aja. 5 poin artinya bisa diingat oleh anak. Ya, bisa diingat di anak. Apabila nanti dia melakukan sesuatu, kita kembalikan kepada mereka, karena ini mereka yang buat. Bukan aturan yang kita buat, ini keyakinan yang mereka buat sendiri. Jadi kita bisa kembalikan lagi ke anak untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia telah buat. Untuk proses jadi seperti ini, nanti masing-masing anak itu bisa melakukan apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan. Dari semua anak menulis itu baru kita rangkum menjadi nilai-nilai kebajikan seperti ini. Jadi nanti ada 5 poin yang bisa kita ambil. Kita mengharapkan di dalam setelah kita diseminasi ini, kita berharap wali kelas bisa membuat hal seperti ini untuk kelasnya masing-masing. Paling 3, kita menciptakan budaya positif atau disiplin positif yang motivasinya itu dari anak sendiri. Ini timbul terjadi seperti ini karena anak yang membuat, sehingga akan memancing motivasi intrinsik yang ada di dalam siswa tersebut. Karena tidak ada paksaan untuk membuat seperti ini. Karena pure mereka yang merumuskan sendiri, bukan aturan dari sekolah. Mungkin kalau aturan dari sekolah kan kita kembali lagi konsekuensi atau nanti sanksi yang akan diterima. Tapi kalau ini tidak ada sanksi yang diterima, tapi anak bagaimana cara memperbaiki atas sikap yang tidak sesuai dengan apa yang dia sudah perbuat. Seperti itu. Nah, ini di dalam posisi manajer, di antara kelima posisi kontrol, kita kedepannya transformasi kita itu kita harus berubah berada di posisi manajer. Setiap guru di dalam menangani masalah yang timbul. Makanya kita perlu adanya keyakinan kelas yang harus kita buat di masing-masing kelas. Walaupun kita tidak sebagai wali kelas, tapi kita sebagai guru kelas, kita bisa membuat keyakinan dari mata pelajaran yang akan kita lakukan di kelas bersama anak. Keyakinan apa yang akan kita buat bersama kepada anak, dan anak harus mempertanggungjawabkan. Itu bisa kita buat walaupun kita tidak sebagai wali kelas. Saya juga sudah melakukan itu di kelas 11 TKP 2. Saya coba buat keyakinan kelas pada anak-anak untuk mata pelajaran saya. Poin-poin apa aja yang menjadi keyakinan mereka, semoga sehingga pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan kondusif. Seperti itu. Ini ada beberapa contoh. Di sini ada contoh percakapan mengenai manajer, posisi manajer. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi Adi terlambat, Pak Guru menanyakan, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Jadi sini guru menancing lagi, memberi pertanggungjawaban kepada anak. Tidak Pak,
saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, dari percakapan ini tidak ada bentuk hukuman yang kita berikan kepada anak, tapi kita menanyakan kepada anak solusi apa yang dilakukan kepada anak, ya, sehingga anak bisa mempertanggungjawabkan atas masalah yang dia perbuat sendiri. Ya, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini, Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita melakukan hal seperti ini, kita ajak diskusi seperti ini, terus tidak kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita tidak sebagai penghukum, kita tidak sebagai pemantau, tapi kita tulus pada anak. Itu tahu mana guru yang tulus, mana guru yang ikhlas, mana guru yang tidak ikhlas. Dia juga bisa merasakan, ya. Terus tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Itu di jari kita harus kita pegang, ya. Kalau kita berhadapan murid, kalau bisa jari kita kepal. Jangan sampai kita membuka jari sehingga jari itu menjadi menunjuk pada anak. Itu tidak boleh. Jadi kalau kita berhadapan dengan anak itu lagi bermasalah, kita kepal aja. Jari kita jangan sampai kita melakukan tunjuk jari seperti ini, jangan, ya. Oke. Ya. Jangan, makanya kita kepal gini, kita kepal di dalam. Kalau ini gini aja tinggi nanti. Terus ya, selain itu berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali. Kadang-kadang kita juga suka berempati ke anak, ya, melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Kita suka pasang muka melas ke anak supaya anak tidak melakukan hal perbuatan itu lagi. Itu sebenarnya nggak boleh, ya. Terus perbuatan murid atau bersenda-gurau menempatkan diri sebagai teman atau murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid atau mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu nih, sudah saya jelaskan. Ada 5 posisi kontrol. Ada posisi menghukum, ada posisi pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Kira-kira yang sudah pernah Ibu lakukan yang mana? Semuanya, ya? Oke. Semuanya sudah pernah kita lakukan. Mungkin kalau yang posisi manajer kita sudah melakukan, tapi kita tidak menyadari. Sudah kita lakukan, tapi yang sering kita lakukan adalah 4 posisi ini. Ya, 4 posisi ini, tapi manajer ini mungkin tidak continue atau tidak benar-benar kita lakukan. Tapi kita mungkin pernah melakukannya, tapi kita tidak menyadari kalau kita sudah melakukannya. Oke, Bapak Ibu, ini demikian yang bisa saya sampaikan untuk 5 posisi kontrol. Dan saya berharap dengan apa yang saya sampaikan di 5 posisi kontrol ini, kita akan menempatkan diri kita sebagai posisi manajer. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Christine. Bapak-Ibu sekalian, ini ada resumenya. Oh iya. Ini ada 5 posisi kontrol ini. Ini sih, sorry. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti setelah Bu Erna, nanti Bapak Ibu lah yang akan membuat kesimpulan. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Kemudian yang kedua, ada pertanyaan pemantiknya adalah, menurut Bapak Ibu sekalian, apakah masih relevan? Masih perlu posisi sebagai penghukum? Karena ini menjadi pembicaraan yang sangat seksi begitu, ya. Kalau guru itu perlu nggak sih menjadi penghukum? Apakah udah nggak zamannya lagi guru jadi penghukum? Tapi guru harus bisa menghukum. Nah, ini akan kita lebarkan pada Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kita ikuti dulu apa yang akan disampaikan oleh Bu Erna Cahyani mengenai segitiga restitusi. Saya nge-drive atau Ibu aja? Monggo silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu masih semangat ya? Ya, oke, baik. Selanjutnya setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol terhadap guru, kita juga diharapkan tadi untuk mengambil posisi sebagai manajer. Nah, sebagai manajer apa sih yang harus kita lakukan? Di sini ada teori segitiga restitusi. Oke, di sini ada segitiga restitusi. Di sini gambarnya segitiga. Yang pertama, sisi yang paling bawah dulu kita lihat ya. Ini jadi sisinya tidak boleh tertukar Bapak Ibu. Sisi yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua ada validasi tindakan yang salah, ada di sebelah kiri. Kemudian yang ketiga sisi menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira apa sih? Sebenarnya mungkin kita udah melakukan ini ya, tapi kita nggak tahu aja namanya ini segitiga restitusi. Seperti itu. Nah, untuk sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Jika ada peserta didik yang kurang sesuai melakukan sesuatu, yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Karena biasanya peserta didik yang melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang kurang pas, dia ada rasa bersalah terhadap dirinya. Kemudian dia merasa gagal sebagai siswa, dia merasa gagal sebagai anak. Nah, yang harus kita lakukan adalah stabilkan dulu identitasnya. Tanamkan pada dirinya bahwa tindakan tersebut ya memang salah, tapi wajar dilakukan. Itu karena sebagai manusia itu tidak terlepas dari kesalahan. Nah, menstabilkan identitas ini bagian dasar dari segitiga restitusi yang tujuannya mengubah identitas anak dari yang tadinya merasa gagal menjadi sukses. Suksesnya gimana? Sukses berefleksi. Gitu. Nah, kemudian biasanya di tahapan ini ya, guru akan menyebutkan kalimat-kalimat seperti ini. Ini kurang lebih ya Bapak Ibu, tidak selalu harus seperti ini, tapi kurang lebih aja. Ini gunanya untuk anak reflektif seperti itu. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini bukan berarti kita menormalisasi kesalahan, bukan. Melainkan kita memberikan pemahaman bahwa tidak harus peserta didik itu selalu merasa oh salah berarti nanti akan mendapat nilai buruk atau seperti apa. Tidak seperti itu. Melainkan kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi sebagai manusia. Kemudian ada juga tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini, kita beri motivasi terhadap anaknya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu jika anak marah. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Seperti itu. Jadi kalimat-kalimat ini yang terlebih dahulu kita sampaikan. Biasanya ketika kita sampaikan seperti ini, anak yang tadinya takut menjadi sedikit tenang. Seperti itu, karena identitas yang tadinya dia merasa gagal, dia merasa bersalah, itu sudah di netralkan atau sudah kita tone down dulu seperti itu. Kemudian sisi yang kedua, ya setelah dia tahu dia merasa bersalah, kita validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan. Jadi tidak langsung kita hakimi anaknya. Jadi baiknya adalah kita tanya dulu alasannya, mengapa kamu melakukan seperti itu. Kita validasi tindakannya. Tindakannya memang salah, ya tindakannya memang tidak baik. Nah, kemudian apa? Apa alasannya? Apa tujuannya dia berbuat seperti itu? Ditanya dulu seperti itu. Tidak langsung kita menghakimi. Oh kamu bajunya keluar, atau mungkin kamu kemana-mana tidak pakai sepatu. Itu. Kenapa? Jangan seperti itu. Itu terlihat menghakimi, terdengar menghakimi. Tapi gunakan kalimat yang lebih. Nah seperti ini ya, kita validasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya gitu.
kita kasih motivasi juga bahwa tindakan dia salah, kemudian dia bisa loh sebenarnya melakukan hal yang lebih baik. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, ini adalah lanjutan dari yang Bu Christine tadi sampaikan, ya. Menanyakan keyakinan. Setelah kita memvalidasi, kita tanyakan keyakinannya lagi. Entah itu keyakinan kelasnya, entah itu keyakinan pada saat mata pelajaran. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi motivasi yang harusnya hadir pada anak bukan motivasi karena ingin mendapatkan sesuatu dari gurunya, bukan timbal balik, melainkan motivasi internal yang timbul di dalam diri anak tersebut. Nah, kemudian ya, kalimat ini yang harusnya disampaikan kepada anak. Ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Di kelas ini kita punya keyakinan yang seperti apa sih, nak? Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kita mau kelasnya seperti apa. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini harus dilakukan ketika memang menemukan sesuatu yang tidak pas pada anak gitu. Nah, selanjutnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Christine, dikembalikan lagi ke keyakinan kelasnya. Jadi ketika sudah sampai akhir, kemudian dia sudah menyadari kesalahannya apa, dikembalikan lagi ke keyakinan kelas. Gitu. Nah, ini adalah lanjutan ya Bu ya, lanjutan dari 5 posisi kontrol, itu segitiga restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Ada tambahan mungkin? Christine Patolo? Cukup ya? Oke, baik. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah materi yang disampaikan kami bertiga. Dan tentunya saya yakin di dalam hati Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sudah dibuat, tapi dasar memang anak-anak selalu tidak konsisten dan tidak konsekuen terhadap keyakinan yang telah disepakati. Seperti itu kadang-kadang. Atau Bapak Ibu sudah melakukan 4 atau 5 posisi kontrol, namun kadang-kadang kita tidak dapat pula mengendalikan siswa yang memang kadang-kadang kita maklumi usianya seperti itu. Nah, oleh karenanya di dalam materi budaya positif ini diharapkan Bapak Ibu bisa mendapat formulasi baru untuk menghadapi atau mengendalikan siswa kita di SMK Negeri 19 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, secara acak saya akan bertanya mungkin beberapa saja secara acak. Kira-kira Bapak Ibu sudah berada di posisi mana di antara 5 posisi kontrol tersebut? Dan apa pandangannya tentang keyakinan kelas? Dan yang terakhir adalah apakah posisi sebagai pembuku masih relevan untuk kita lakukan? Baik, siapa pertama? Teman-teman, Bu Christine, mau siapa? Siapa? Bu Lili dulu sebagai Bu Lili. Oke, Bu Lili, buka posisi kontrolnya 5 posisi kontrol ya. Saya yakin apa tentang pemahaman masing-masing posisi kontrol itu Bapak Ibu sudah memahami. Nah ini dia. Iya, posisi kontrol ada 5. Mau silakan Bu Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memposisikan saya 5-5-nya kata Bu Christine tadi. Sebetulnya kita melakukannya 5-5-nya ini Pak. Penghukum iya, pembuat rasa bersalah iya, teman juga sering, pemantau, dan terakhir yang mungkin jarang tapi pernah kita lakukan di sisi penghukum ya. Saya termasuk salah satu guru yang nada suara saya keras.
dengan nada suara saya yang keras seperti ini, mungkin dari sisi penghukum ini banget dirasakan oleh anak. Nah, kemudian dari nada saya yang keras ini membuat rasa bersalah kepada anak juga timbul, Pak. Jadi memang saya harus belajar untuk mohon maaf, seperti Bu Ermida yang berlatih, saya bilang saya harus berlatih untuk sedikit berlembut di posisi suara. Karena nada tinggi saya itu saya teriak, kelas yang lain dengar. Kemudian saya juga kadang memposisikan anak sebagai teman. Betul Bang, ada anak yang kita colek saja gampang Bang. Kemudian yang pemantau, ya juga. Kemudian saya akan berusaha untuk berlatih. Satu, dari sisi suara saya harus melatih agar saya berlembut ria. Kemudian menjadikan seorang peserta didik itu bisa diajak ngobrol. Pelajaran akuntansi itu sangat berat, ya. Kemudian mindset anak-anak terhadap saya juga sudah terpaham. Oh, guru akuntansi seperti ini. Padahal niat saya adalah disiplin sebetulnya Pak. Disiplin yang saya terapkan, kamu berdisiplin ria, akan jalan semuanya. Gitu. Terus keyakinan kelas yang saya ini mungkin karena saya anak kelas 11 AKL akan PKL. Insya Allah saya akan mencoba untuk di kelasnya Pak Arif. Saya sudah punya bayangan. Ternyata saya agak berat di kelasnya Pak Arif. Mungkin saya akan ajak ngobrol anak-anak. Saya ajak ngobrol anak-anak. Bagaimana sih kalian bisa nyaman belajar akuntansi? Akan saya ajak ngobrol dulu, berdiskusi dengan mereka. Bagaimana supaya belajar akuntansi dengan ibu itu kalian nyaman, ya? Yang saya rasakan Pak, saya masuk kelas, anak-anak seperti anak udah nggak kanan kiri, saya masih di kelas saya masih suka bercanda, tapi ternyata bercanda saya ini nggak mereka terima dengan baik karena mindset mereka di Bu Lili itu udah kalau dibilang galak, ya iya saya galak dan itu akan saya. Kemudian mudah-mudahan saya bisa yang dari tukang hukum. Kalau tukang hukum itu gimana ya? Saya kalau enggak menyelesaikan tugas, nah itu kadang ya. Nah, tugas harus selesai hari ini. Itu termasuk tukang hukum bukan? Bukan. Iya. Nah, seperti itu ternyata membuat rasa bersalah. Oh iya, yang penting dikumpulkan. Ada anak-anak yang dia mengumpulkan tugas, yang penting ngumpulin. Isinya kosong. Nah, berarti penghukum ini berdampak ke pembuat rasa bersalah. Itu yang saya terima dari penjelasan dari Bu Lising dan Bu Nirna. Mudah-mudahan saya belajar, saya bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang dulu. Ada mau ditanya nggak Bu sekalian? Ada Pak. Apa? Pak, saya bersuara tinggi. Kemarin ada sedikit kasus. Mohon maaf Bu Ermida suaranya lembut. Tapi ternyata suara saya yang seperti ini memang sudah dikenal anak. Bu Lili itu memang keras suaranya. Jadi kalau yang dikatakan Bu Lili kategorinya sudah saya marah, tapi mereka ini. Sementara Bu Ermida lembut banget, tidak pernah tegur anak dengan nada keras. Sekalinya tegur anak nada keras, anak itu merasa teraniaya, terzolimi, sampai merasa terzolimi. Sementara kalimat yang saya ungkapkan ke anak tersebut sebetulnya lebih tegas, lebih tajam menurut saya. Tapi karena kebiasaan saya seperti ini, kata anak,
nggak apa-apa Bu. Kemudian ada lagi, dulu Pak, saya pernah berkasus ria dengan anak akuntansi. Gara-gara saya bilang ke mereka, kamu kok Lola sih? Lola itu loading lama maksud saya. Yuk beli paket data yang yang lebih gede. Saya bilang gitu, itu juga akibatnya fatal gara-gara Lola. Sementara mohon maaf, ada teman yang lebih keras dari saya tapi nyaman-nyaman saja. Padahal hanya nah itu tadi saya bilang Lola aja menjadi merasa terzolimi, sementara yang ada yang bilang agak keras gitu kan, kasar gitu, ternyata sudah biasa. Bagaimana solusinya dengan keadaan yang seperti itu? Terima kasih. Baik Bu, bisa dulu ya biar sama-sama terjawab. Baik, terima kasih Bu Lili. Suara yang sangat keras berbalik dengan Bu Emilia. Sekarang Bu Emilia, bagaimana dengan posisi Ibu selama ini dan bagaimana keadaan keras yang Ibu pernah, tentu pengalaman Ibu pernah melakukan keadaan keras juga sebetulnya, dan bagaimana dengan posisi penghukum, apakah masih relevan Bu di sekarang? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ya? Sebenarnya kalau saya pikir menghukum untuk guru yang masih, saya pikir kalau apa yang saya lakukan untuk saya sampai sejauh ini, saya pun nggak ngerti kemarin kasusnya Farel ini. Tapi saya lihat Farel memang untuk Farel ini kasusnya ada jadi sebut nama ya. Jadi sebut nama nih. Masalahnya Farel ini bagi saya itu saya nggak keras gitu loh. Tapi kebetulan anak ini, kebetulan si pembuat rasa bersalah ini memang agak beda lah. Saya lihat memang anak ini kurang rasa tanggung jawab, sopan santunnya juga kurang banget menurut saya. Saya baru nemu gitu loh anak seperti ini yang merasa pembuat rasa bersalah ini, dan bagi saya sih saya nggak seperti itu gitu loh. Tapi kalau bagi anak seperti itu mungkin karakter ya, karakter anak itu yang memang harus kita maklumi. Oh beda ya ternyata untuk tidak sama semua anak pembuat rasa bersalah ini. Kalau ada anak yang memang merasa dia bersalah, ya dia akan sadar gitu. Dan yang parah lagi nih, yang si pembuat rasa bersalah itu tidak merasa bersalah. Iya. Nah sementara kita sudah pakai yang menurut aturan kita baik, bagi anak yang membuat rasa bersalah ini dia nggak merasa bersalah. Itu yang parah gitu loh. Baru kali ini sih sebenarnya kasus bullying ya. Tapi yang nggak apa-apa, sebenarnya semua pengalaman yang saya dapat banyak pengalaman banget menghadapi anak-anak seperti ini. Ya itu kadang kalau bullying dengan nada yang keras dia pikir biasa. Bagi saya nggak keras banget, tapi dia kata yang dia lontarkan itu kok kayaknya lebih parah dari racun. Tapi nggak apa-apa sih, biar aja berjalannya waktu mungkin akan juga anak itu akan tahu gitu kan. Karena memang dari sikap juga anak itu si pembuat rasa bersalah ini sudah saya lihat dari etika normal, sopan santun pun enggak. Kembali lagi mungkin kebiasaan dari rumah ya. Kalau kita kan kayaknya kalau kita sebagai pendidik, saya rasa kita sudah cukup berbuat yang terbaik menurut kita gitu kan. Tapi belum tentu si pembuat rasa bersalah ini merasa ya mungkin beda zamanya ya. Kalau dulu kita dimarahi guru saja sudah merasa dia udah salah, koreksi diri. Kalau anak sekarang kalau bisa dia masih membenarkan dirinya, dia merasa benar gitu loh. Tapi ya saya pikir biar aja yang melihat, yang menilai kan kita bukan menilai satu anak yang menilai, kita kan banyak. Kalau kemarin pun saya mengalami seperti itu ya aneh saja sih sebenarnya. Cuma ya kebetulan saya lagi yang ya nggak apa-apa. Lima posisi kontrol ini sebenarnya memang sudah kita jalani. Tapi mungkin lain-lain media atau lain-lain
si pembuat rasa bersalah itu yang kita tidak bisa samakan saja Bapak Ibu. Baik Bu, terima kasih. Bu Tri mau menanggapi, monggo Bu, silakan Bu. Kita acara diseminasinya itu hidup ya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuli, Ibu Erlinda terkait dengan 5 posisi kontrol. Tentunya dari diri saya sendiri ya Pak ya, karena kita bisa menyampaikan apa yang sudah saya alami itu, tentunya yang pernah saya alami itu sendiri. Ya baik, kalau menurut saya tadi yang sudah disampaikan Ibu Diti, Bu Erlinda, itu sudah bagus ya, sudah baik dan bukan baik ya, maksudnya sudah tepat. Tetapi memang di sini kita tergantung daripada karakter. Ini keynote speaker nih. Ada hadiah itu kan? Dari sisi Kalau dari sisi BK, saya pribadi pernah merasakan kelima ini. Kalau saya biasanya menerapkannya itu pasti jadi teman dulu ya Pak. Gitu, jadi teman dulu. Terus kalau misalkan jadi teman udah nggak bisa, saya akan apa ya? Jadi sih intinya tergantung karakter anak. Jadi ada karakter anak yang ketika kita memantau menjadi teman bisa dibilangin. Ya maksudnya oke, saya sadar, gitu kan? Saya sadar, saya salah, saya berubah, gitu kan? Di dalamnya pun saya sisihkan menjadi manajer, walaupun itu saya nggak sadar sebenarnya, gitu kan? Kalau saya sudah bisa menjadi manajer, tapi yang PR-nya banget adalah ketika anak ini sudah saya menjadi pemantau, teman, manajer, ini nggak ampuh, ya kan? Nggak ampuh. Di samping itu pula kan saya dalam kita sekolah ya Pak ya, kita kan nggak hanya menjadi guru BK, guru mata pelajaran, wali kelas, tapi kita pernah menjadi guru piket. Nah, tantangan guru piket ini gimana caranya menyadarkan anak supaya tidak terlambat. Dan biasanya yang terlambat dari kelas 10, 11, 12 iya lagi. Kalau saya bilang 4L ya, lo lagi ya. Jadi ya mau gak mau kita harus ada sisi menjadi penghukum. Itu sebenarnya mau gak dihukum nih anak kok nggak kapok-kapok gitu kan. Kok udah kita menjadi teman, menjadi manajer, dihukum juga masih aja sama gitu. Sebenarnya pertanyaan juga pribadi saya, gimana nih Pak Bu jika anak kita udah mengkombinasikan ke 5 posisi kontrol ini, tapi anak ini nggak ada perubahan gitu, karena yang menjadi menjadi si artisnya ini menjadi sosoknya dia lagi dan dia lagi gitu, sampai ya jujur ya namanya kan manusia biasa ya, ada sisi kita menghukum itu pasti intonasi kita meninggi gitu kan. Terus juga pernah juga keceplosan, balik lagi ya namanya kita emosi lagi posisi lagi seperti itu, ada rasa langsung ngomong ibu tuh kecewa gitu kan. Pasti kan ada posisi membuat rasa bersalah ke anak gitu. Ya emang sih pada saat itu dia nunduk kayak berasa sedih gitu. Besoknya bapak ibu percaya keulang lagi. Itu sampai saya oke gitu kan. Jadi bingung. Sampai saya kami kan guru BK ada, kita konseling anak ada teorinya ya buat Bu ya. Kita ngasih misalkan salah satu teori konseling dengan cara memberikan PR. Misalkan PR-nya kenapa nih anak terlambat, kita cari tahu latar belakangnya. Oke, ibu kasih PR yang A, B, C gitu kan. Oh iya Bu ya. Oke, seminggu nggak terlambat gitu kan. Kedepannya begitu lagi, sama seperti kasus hal yang lainnya, entah nggak ngerjain tugas. Jadi setiap
anaknya ya dia lagi gitu. Jadi kita apa ya, bingung gitu. Sampai pernah, ya pastilah dengan kita manusia biasa ya Bapak Ibu, pernah ada posisi kita down ya, ini apa sayanya yang salah dalam penerapannya. Sedangkan dari kelima ini kan yang paling oke itu di manajer. Saya sudah memanajeri anak murid saya gitu kan, tapi kok alurnya begini terus gitu ya, sampai ya udah lulus, ya udah dia nggak ada lagi sekolah, di aman. Sampai nungguin lulus ya. Ya, jadi itu gimana ya Bapak Ibu ya. Jadi buat tapi kemarin juga saya pernah di luar ini saya pernah diskusi juga sama Bu Christine, sampai saya bilang mau saya minta teorinya, mau saya pelajarin gitu. Gimana ini kan tantangan terbesarnya ketika gimana caranya kita merubah perilaku salah suai anak ini menjadi yang sesuai. Itu PR kita guru yang kita kan harus juga mendidik anak. Nah PR besar mendidiknya ini itu bagaimana Bapak Ibu sekalian, saya bertanya. Dua pertanyaan. Sebenarnya dari tadi saya mau nangkep ini udah gatal banget gitu. Iya, terima kasih. Baik, masih perlu lagi? Ada 2 pertanyaan dalam-dalam nih. Nanti pertanyaannya dijawab izin oleh kami bertiga ya. Jadi Bu Erna jawabnya seperti apa, Bu Lis seperti apa, karena ini menjadi tugas kami bertiga. Dan Bapak Ibu juga bisa menanggapi apabila ada hal yang perlu ditambahkan. Dari Bu Erna dulu menyikapi pertanyaan Bu Lili mengenai suara saya keras gitu ya, terus begitu ya Bu ya. Jadi kadang bagaimana mengendalikan dirinya Bu Lili gitu. Ya, silakan. Makanya tadi saya memposisikan saya sebagai coba kalau saya suaranya seperti Bu Erna, mungkin anak-anak saya akan lebih enak banget ya suara Bu Erna itu. Lebih aneh. Oh lebih aneh. Oh aneh ya. Lembut begini. Oke. Ya, oke, saya coba jawab dari beberapa tanggapan terkait dengan materi ini. Materi ini kan kita mengedepankan tentang disiplin positif. Disiplin positif di mana kita membuat suatu budaya positif kepada siswa untuk melakukan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, dari melakukan nilai-nilai kebajikan kita mempelajari beberapa teori. Ya, teori yang kita pelajari, yang kita dapat di sana itu adalah teori dari William Gosen. Di mana William Gosen itu menerangkan ada beberapa teori kontrol, teori motivasi. Setiap orang melakukan perilaku atau berperilaku itu mempunyai tujuan. Ya. Nah, di dalam posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah, di sini itu nanti siswa adalah yang terdapat motivasinya untuk menghindari hukuman. Tapi kalau di posisi teman pemantau, di sini motivasi yang timbul dari siswa adalah untuk mendapatkan penghargaan. Nah, kalau yang di posisi manajer, motivasi yang timbul dari siswa itu adalah bisa menghargai diri sendiri. Nah, kalau sudah termotivasi bisa menghargai diri sendiri, akhirnya nanti dia akan mempunyai motivasi intrinsik di mana dia bisa melakukan disiplin positif, ya. Dia bisa buka potensi dirinya dengan tujuan bisa melakukan nilai-nilai kebajikan. Jadi memang bukan kita mempelajari 5 posisi kontrol ini dan kita menempatkan diri kita memang sudah melakukan 5 kontrol ini. Cuman untuk lebih diarahkan lagi sebaiknya kita melakukan posisi di posisi manajer. Karena manajer itu sudah tercover semuanya, di mana setiap permasalahan yang timbul kita akan melakukan suatu kebijakan yang tadi Bu Erna bilang ada stabilitas identitas, ada validasi keyakinan, ya, dan identitas kesalahan dan keyakinan kelas yang dibuat. Makanya saya bilang untuk kita membuat suatu budaya positif, yang langkah harus kita lakukan itu wali kelas bisa menciptakan budaya positif di kelas dulu. Nanti bisa terintegrasi dengan guru BP, bisa terintegrasi dengan guru piket. Jadi poinnya dasarnya adalah di kelas itu dulu. Jadi di kelas itu yuk kita buat aturan
ya, aturan di mana kesepakatan yang dibuat oleh siswa dibuat dulu dan masing-masing. Makanya nanti kita buat ini di kelas saya itu ada 5 nilai kebajikan atau nilai keyakinan. Yang pertama adalah bekerja sama dalam kegiatan sekolah. Yang kedua, bersikap peduli sesama teman. Yang ketiga, hormat dan menghargai milik orang lain. Yang keempat, bertanggung jawab, keamanan dan kebersihan kelas. Yang kelima, disiplin berpakaian, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas dan beribadah sholat berjamaah. Nah, ini poin-poinnya. Jadi, kalau kita sudah punya keyakinan kelas ini, kalau nanti ada siswa datang terlambat, ya wali kelas berperan dalam segitiga restitusi. Ya, nanti kalau siswa wali kelas sudah berperan di situ, ya sudah menangani dalam segitiga restitusi tindakannya, baru nanti dia bisa berhadapan dengan guru BP dan juga guru IKET dalam penanganannya. Karena kan kita tidak terlepas dari pemantau ya Bapak Ibu, karena kita terikat juga dengan peraturan di mana di sini ada konsekuensi atau sanksi yang harus dijalankan dan itu tidak bisa dihilangkan. Itu akan tetap ada di posisi pemantau karena terikat dengan aturan. Cuman yang kita tekankan di sini, yuk tindak lanjut dari yang sudah kita diseminasikan pada hari ini, berharap wali kelas bisa membuat keyakinan kelas yang bisa dipasang di kelasnya masing-masing. Kalau saya tindak lanjutnya kepada anak, ini kan kita buat secara kelompok apa yang sudah kita yakini di kelas itu, ya. Nanti anak-anak membuat poster, dibagi dalam beberapa kelompok, mereka membuat posternya ada 5 poster. Nanti di sekeliling kelas itu kita pasang posternya. Selain itu, nanti di kelompok diskusi di grup PA dijadikan DP. Paling tidak anak dengan melihat di setiap saat dia lihat, oh ya ini yang harus saya hindari, oh ya ini yang harus saya lakukan. Dia melihat terus. Nah, untuk kata berikutnya adalah setiap kita perwalian. Jadi kita perwalian juga ada sedikit yang bisa kita sampaikan ke anak atau kita refleksi ke anak. Oh ya, sikap apa yang sudah tidak sesuai yang kalian lakukan dengan keyakinan kelas, itu nanti satu sama lain bisa refleksi di situ. Jadi kegiatan perwalian juga bisa kita lakukan dengan mengambil dari keyakinan kelas. Dan selain itu, saya meminta jurnal kepada anak di dalam tindak lanjutnya ini. Saya minta anak membuat catatan untuk menilai sikap teman-temannya. Ya, nanti setelah itu akhir bulan, kan setiap sebulan sekali kita perwalian. Mereka kirim email ke saya, dia mencatat teman-temannya dalam melakukan sikap yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, dari situ kita bisa monitoring tanpa diketahui dengan siapapun. Nah, per semester ini bisa kita ganti keyakinan kelas karena ini mungkin sudah termemori kepada anak. Intinya ini sudah termemori ke anak melakukan ini dalam 1 semester. Kalau memang perlu ada perubahan, kita fleksibel untuk melakukan perubahan sikap keyakinan kelas yang akan kita lakukan, nilai-nilai kebajikan yang akan kita lakukan. Paling tidak dengan kita selalu monitor, ini memang kita harus selalu monitoring anak. Paling tidak kita monitoring tahu sikap apa yang masih dilakukan yang tidak sesuai dengan komitmen atau keyakinan yang kita buat. Intinya seperti itu. Jadi kita menimbulkan motivasi intrinsik, bukan kita melakukan 5 posisi kontrol ini sebagai kita tidak boleh langsung tidak melakukan, tidak. Yang kita tarik di sini adalah kita melakukan budaya positif di mana kita bisa menciptakan nilai-nilai kebajikan di dalam kelas yang kita lakukan. Makanya kita undang wali kelas, kita berharap Mudah-mudahan saya belajar, saya bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang dulu. Ada mau ditanya nggak Bu sekalian? Ada Pak. Apa? Pak, saya bersuara tinggi. Kemarin ada sedikit kasus, mohon maaf Bu Ermida suaranya lembut. Tapi ternyata suara saya yang seperti ini memang sudah dikenal anak. Bu Lili itu memang keras suaranya. Jadi kalau yang dikatakan Bu Lili kategorinya sudah saya marah, tapi mereka ini. Sementara Bu Ermida lembut banget, tidak pernah tegur anak dengan nada keras. Sekalinya tegur anak nada keras, anak itu merasa teraniaya, terzolimi, sampai
sebetulnya lebih tegas, lebih tajam menurut saya. Tapi karena kebiasaan saya seperti ini, kata anak, nggak apa-apa Bu. Kemudian ada lagi, dulu Pak, saya pernah berkasus ria dengan anak akuntansi. Gara-gara saya bilang ke mereka, kamu kok Lola sih? Lola itu loading lama, maksudnya bilang gitu. Itu juga akibatnya kelas bisa melakukan atau membuat suatu keyakinan kelas di dalam kelasnya masing-masing. Jadi saya juga bilang guru mata pelajaran juga bisa membuat seperti ini kesepakatan dengan kelasnya, tapi yang membuat bukan kita yang membuat aturannya, gurunya bukan. Jadi anak-anak sendiri yang membuat kesepakatan apa yang akan mereka lakukan dan apa yang mereka tidak lakukan. Setelah itu kita rangkuman, akhirnya kita mendapatkan kebijakan seperti ini. Nilai-nilai kebajikan yang mereka harus taati ya dasarnya dari mereka sendiri. Ya kita berharap ini motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik sama seperti, oh ya, kalau kita pakai helm di jalan nggak perlu kita ingatkan, itu udah tertanam karena udah termotivasi dalam diri kita. Jadi kalau di jalan kita harus pakai helm sama anak, oh ya ke sekolah berarti tidak boleh terlambat. Nah mungkin upaya kita dari nilai yang kecil ini dulu dasarnya, dan kita berharap ini menjadi budaya sekolah. Dari keyakinan-keyakinan setiap kelas yang dibuat, paling tidak kita sudah membantu untuk menciptakan budaya sekolah seperti itu. Dan kita mengharapkan kita memposisikan diri kita sebagai manajer, karena di situ memang kita sudah ada diskusi kepada anak, dalam arti kita tidak menyalahkan anak, tapi kita memberikan keyakinan kepada anak dasarnya atas keyakinan yang sudah dibuat, mengapa dilanggar, dan anak mempertanggungjawabkan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kita hanya membimbingnya saja. Nah tadi Bu Tia kan bilang kita ada itu lagi. Nah sekarang keyakinannya kan kita belum punya, karena kita tidak mengembalikan kepada mereka keyakinan dan solusinya apa yang harus dia perbuat untuk mempertanggungjawabkan supaya dia tidak terlambat lagi. Apa yang harus dia lakukan? Nah seperti itu. Mungkin penanganannya seperti itu ya. Mungkin kita akan belajar lagi mengenai stabilitas segitiga restitusi. Kalau menurut saya memang ya ini pekerjaan lagi baru buat kita. Nah makanya saya bilang jadi CGP itu bukan motivasi untuk menjadi kepala sekolah. Ternyata banyak ilmu pembelajaran yang saya dapat, ya khususnya seperti ini. Akhirnya kita tahu 5 posisi kontrol kita berada di posisi yang mana selama ini. Oh ya ternyata masih banyak kesalahan yang kita lakukan, dan itu tidak diharapkan kalau kita sebagai guru. Dan sebaiknya yang diharapkan di sini sebagai transformasi pendidikan, kita ditempatkan sebagai posisi manajer. Artinya kita bisa menempatkan diri kita bukan menyalahkan orang lain, tapi kita memperbaiki kesalahan sehingga anak bisa mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah diperbuatnya. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Tia. Sebenarnya suara saya masih keras. Iya. Menanggapi tadi apa yang telah disampaikan oleh Christine terkait keyakinan kelas. Yang saya tanyakan, kami kan guru penggerak umum dari tingkat SD, SLTP dan SLTA, gitu ya. Misalkan karena kita SMK berarti SLTA ya, dan itu sifat minggunya adalah guru mata pelajaran. Dan kalau di SD mungkin guru kelas ya, guru kelas mungkin kalau diterapkan untuk membuat keyakinan kelas, wali kelas itu bisa. Tapi apakah di tingkat SLTA atau di SLTP bisa berlaku membuat suatu keyakinan kelas dengan adanya guru mata pelajaran tersebut? Sementara yang membuat keyakinan kelas kan wali kelas. Apakah perlu keyakinan kelas apakah namanya dikolaborasikan atau dibicarakan dengan guru mata pelajaran? Kira-kira bagaimana itu? Apakah bisa yakin bahwa keyakinan kelas yang dibuat oleh wali kelas bisa berlaku kepada guru mata pelajaran tersebut? Di SMP kan juga ada wali kelas juga ya Putri.
SD kan juga ada guru kelas juga, wali kelas juga. Nah, untuk keyakinan kelas ini kan tadi kembalikan, keyakinan ini kan kita buat bersama wali kelas. Makanya perlunya adanya perwalian. Perwalian itu kesempatan kita untuk melakukan refleksi baik dari siswanya atau teman untuk melakukan refleksi apa sih sikap-sikap yang apakah sikapnya sudah sesuai atau sikap yang belum sesuai. Jadi untuk guru mapel dengan refleksinya keyakinan kelas ini kan guru mapel ada beberapa juga yang sebagai wali kelas paling tidak sudah mengetahui keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan di kelasnya masing-masing. Pastinya nanti nilai kebajikan atau keyakinan kelas itu pasti akan berbeda, tidak akan sama, ya. Karena kan nilai kebajikan itu banyak, nggak bisa disamakan. Jadi kemauan untuk kelas ini nilai keyakinannya yang didapat, hasil kesimpulannya apa, nanti mungkin akan berbeda dengan kelas yang lain. Paling tidak dengan adanya guru mapel juga pasti akan tahu setelah kita pasang-pasang posternya. Dia pasti akan kalau masuk kelas pasti akan melihat keyakinan kelas ini A, B, C, D. Nah paling tidak dengan adanya nanti sesuaian sikapnya tidak sesuai, itu bisa menjadi penyampaian kepada wali kelasnya. Nah di sini tugasnya wali kelas setelah ada penyampaian dari guru mata pelajaran, ini untuk tindakan sebagai guru mapel ya, paling tidak membantu untuk mensukseskan keyakinan kelas yang kita buat. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan keyakinan kelas yang ada di situ. Dengan apa yang ada siswa yang sudah buat, oh ya ternyata ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas, nah dia bisa melaporkan kepada wali kelas. Nanti wali kelas yang akan melakukan tindakan tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Seperti itu Sama guru kelas. ya, dengan guru mapel dan wali kelas. Jadi kontribusi antara guru kelas, guru mapel, guru wali kelas dengan guru BP itu tidak bisa dipisahkan. Semuanya keterkaitan ada dengan keyakinan, bisa saling membantu dan bisa saling membackup. Mungkin kesimpulannya mungkin ini ya. Apakah keyakinan kelas itu salah satu breakdown dari visi dan misi sekolah? Bisa nggak? Bisa, kan dari salah satu Maksudnya visi sekolah itu mungkin kan masukan dari itu tadi keyakinan guru kelas, keyakinan wali kelas, keyakinan siswa, Ya. jadilah visi-misi. Sebenarnya yang mau dibikin keyakinan kelas dulu atau visi-misi dulu ya, itu enaknya ya kalau kita supaya antara visi-misi sekolah ya, visi-misi sekolah Ya. berkesinambungan, ya, berkesinambungan dan nanti akan mendapatkan tools hasil untuk mendisiplinkan anak tersebut. Itu mungkin itu ya maksudnya yang perlu kita naikkan. Karena kan khususnya di SLT ada SLTP itu kan ada guru kelas, ada wali kelas. Kalau di SD hanya wali kelas aja, guru kelas ya wali kelas. Jadi proyek dari wali kelasnya itu, guru kelasnya juga itu. yang baik ya. Ini yang sharing aja ya. Iya, Ini iya. kan supaya menemukan hasil daripada pendisiplinan siswa. Iya, baik Bu Tri. Mungkin saya mencoba menjawab ya Bu ya. Apakah keyakinan kelas ini yang pertama bisa diterapkan juga untuk guru mapel? Nah saya sendiri sebenarnya sudah menerapkan keyakinan kelas. Saya bukan wali kelas Bu untuk tahun pelajaran ini, bukan wali kelas, namun saya menerapkan keyakinan kelas pada saat belajar mata pelajaran saya. Mungkin di kelas tersebut sudah punya keyakinan kelas, namun saya membuat keyakinan kelas pada mapel saya sendiri, mapel bahasa Indonesia, untuk membuat pembelajaran saya menjadi kondusif. Gitu. Untuk tekniknya juga sama, mengikuti anak yang membuat, kita menyepakati. Sebenarnya kan keyakinan kelas ini bukan mutlak untuk wali kelas aja yang bikin atau gimana, bukan, tapi untuk mencapai satu tujuan, pembelajarannya menjadi kondusif, seperti itu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan kedua, manakah yang harus didahulukan ya? Bikin keyakinan kelas dulu atau keyakinan kelas sebenarnya turunan dari visi misi? Nah, yang pertama yang harus kita garis bawahi di sini, keyakinan kelas ini diharapkan memunculkan motivasi internal pada anak itu. Gitu. Otomatis pelakunya adalah siswa itu sendiri, gitu ya Bu ya. Role utamanya adalah siswa itu sendiri. Sedangkan kalau visi-visi ini yang diharapkan adalah
keseluruhan warga sekolah untuk melaksanakan visi misi. Namanya aja visi misi sekolah, dari peserta didik, dari guru, kemudian karyawan, itu semuanya harus bermuara di visi dan misi. Nah, mungkin apa keterkaitannya? Keterkaitannya jelas. Di visi misi sekolah ada KBM ya, kegiatan belajar mengajar. Kemudian memunculkan apa lagi di visi misi sekolah? Mungkin bisa saya. Nah, terwujudnya sumber daya manusia yang bertakwa, cerdas, terampil, unggul, dan berwawasan lingkungan. Itu kan sudah jelas sekali, Ibu ya. Itu muaranya bukan hanya ke siswa, tapi juga ke guru dan keluarga sekolah. Nah, kita tentu membantu mewujudkan visi misi sekolah melalui keyakinan kelas. Jadi, bagaimana kita mau mengubah keseluruhan jika kita tidak mengubah dari dalamnya dulu, gitu. Dari dalamnya diharapkan yang diubah itu adalah dari kelasnya dulu. Dari kelasnya dulu, anak-anaknya sudah memiliki budaya positif, semuanya sudah maksimal. Nah, kemudian pasti dia bisa menularkan ke teman-temannya lain yang di luar kelas. Gitu. Seperti itu sih Bu ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya turunannya yang mana, pasti kita melihat dari visi dan misi terlebih dahulu. Karena visi dan misi sendiri saja sudah berpihak pada siswa. Seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan ya. Ada keterkaitan antara keyakinan kelas dengan visi misi sekolah. Bahkan mungkin kita melihat sudah kesinambungan. Terima kasih. Oke, sedikit ya Bu Tri menambahkan, ya benar yang sudah disampaikan oleh Bu Erna, bahwa tugas di sini adalah poin utamanya bukan membuat keyakinan kelas itu sendiri. Yang ingin disampaikan oleh teman-teman di depan adalah di sesi ini adalah budaya positifnya, budaya positif yang harus dibangun, yang harus ditumbuhkan pada diri anak-anak melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Itu jadi bukan artian tugas utama yang harus tugas utama wali kelas, karena di sini kebanyakan wali kelas ya. Bukan tugas utama wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, tapi bagaimana caranya mereka itu bisa memunculkan karakter budaya positifnya ini pada anak peserta didik. Yang tadi yang Bu Tri tanyakan bahwa tentang berkaitan dengan visi misi gitu ya kan. Ya tadi udah disampaikan juga sama Bu Erna bahwa benar utamanya adalah kelas kita masing-masing. Mau itu wali kelas, mau itu guru mapel, itu tidak menjadi keharusan dari si guru kelas tersebut untuk membuat keyakinan kelas. Tapi kita pun selaku guru mata pelajaran bisa membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, biasanya kita kan ingin kelas yang ideal ya, benar ya? Kelas yang ideal, nah, apalagi dengan seperti tadi Bu Lili pun menyampaikan harus ngumpulin tugas sekarang. Nah, itu kan salah satu sebuah teknik dari, kalau di sini kan posisi kontrol hukum ya. Nah, tapi kalau misalkan di saya sendiri itu saya masukkan ke dalam keyakinan kelas di mata pelajaran saya. Jadi saya tidak akan menuntut anak untuk mengumpulkan selain mereka menentukan sendiri kapan waktu yang harus dikumpulkan. Itu yang akan masuk ke dalam posisi manajer. Gitu. Kita tinggal tanyakan aja kepada mereka keyakinan kelas yang udah dibuat apa tentang pengumpulan tugas. Kesepakatan deadline hari apa? Jumat, oke. Ini hari apa? Hari Selasa apa? Berarti sudah lewat. Apa konsekuensinya? Seperti itu aja Bu. Nah, jadi budaya positif ini memang harus kita tumbuhkan di tiap kelas. Bukan hanya tugas kami di sini mungkin Bapak Ibu calon guru penggerak itu hanya membagikan ilmu, ya kan, bukan menggurui, tetapi kita hanya sharing di sini supaya Bapak Ibu semua bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Karena tidak semua belum semua berkesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi dengan adanya teman-teman di sini memberikan informasi bahwa ayo sama-sama mewujudkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, yang nantinya akan bermuara kepada visi misi sekolah. Itu mungkin dari saya kayak seperti itu Bu Tri, yang mungkin bisa masuk lah
Terima kasih. Saya juga udah Baik. kesepakatan. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah hampir jam 1. Saya terakhir menanggapi sekaligus nanti mungkin menutup saja ya, karena sudah lewat waktunya ya, Bu Christine dan Bu Yana. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menanggapi, saya kembali kepada judul pada materi utama hari ini, yaitu budaya positif Bapak Ibu. Tentu budaya positif ini yang diidamkan oleh seluruh guru dan sekolah tentunya. Namun itu adalah capaian. Mari kita mulai dari kita sendiri. Saya berharap di ruangan ini ada sekitar 13 orang di sini, termasuk Bu Uli nanti. Saya berharap kita berikrar paling tidak satu hal. Ketika Indonesia Raya berkumandang, Bapak Ibu tidak melakukan apapun. Gitu. Kalau di lapangan, tolong dihormati benderanya. Tadi pagi saya masih melihat Bapak Ibu ketika Indonesia Raya berkumandang, Bapak Ibu masih jalan di tangga, jalan. Itu bukan budaya positif. Maka kalau tadi Bu Christine telah menjabarkan materi, Bu Erna menjabarkan materi, dan Bapak Ibu sekalian menanggapi materi, maka saya sekarang menagih untuk mengimplementasikan. Dari mana kita mulai? Banyak. Pertama adalah saya mohon Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai mengkampanyekan budaya positif. Yang pertama, satu hal yang saya inginkan, yang saya harapkan adalah ketika Indonesia Raya berkumandang, Bapak Ibu tidak melakukan hal apapun ketika di lapangan. Tapi kalau di kelas ya tentunya bersama-sama siswa menyanyikan lagu tersebut. Kalau di ruang guru ya tidak masalah karena tidak dilihat siswa. Tapi kalau di lapangan, di koridor, mohon berhenti sejenak, kalau perlu hormat kepada bendera. Itu budaya positif yang saya harapkan terimplementasi dari cerita hari ini tentang budaya positif. Kemudian keyakinan kelas Bapak Ibu, sebelum saya masuk menjawab pertanyaan Bu Mutia dan Bu Lili, saya masuk ke keyakinan kelas dulu bahwa sesungguhnya setiap guru sudah memiliki keyakinan kelas, sudah mempunyai peraturan masing-masing. Hanya tadi di awal saya katakan ada password, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Oleh karena kita berharap peraturan yang Ibu terapkan harus kesepakatan kedua belah pihak. Begitu. Jadi keyakinan kelas itu adalah aturan yang disepakati kedua belah pihak. Jadi keyakinan kelas itu hanyalah sebuah nama yang di dalamnya adalah Jadi itu menjadi motivasi diri kalian, diharapkan seperti itu.
aja, bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di masyarakat, jadi itu lengkap ya. Jadi nanti setelah kita buat keyakinan kelas ya, sebagai ingatan kalian, nanti hasilnya nanti kita buat WhatsApp, nanti gua akan bagi kelompok